beberapa kasus atau beberapa YouTuber yang mereview tentang Metaforce mengacu ke klaim SEC, yang mana di SEC juga membahas tentang proses adalah skema Ponzi. Oke. Tapi di sisi lain, Lado Oktanikov itu telah menjelaskan detailnya di TV di Georgia, di negaranya, yaitu IMIDI TV, dan itu di wawancara tentang klaim SEC itu tidak mendasar. Oke. Kemudian juga si Lado Oktanikov telah menyampaikan di dalam video khusus bahwa tuduhan dan berita yang disampaikan oleh SEC itu adalah palsu, ya, dan mengancam kebebasan semua orang dalam hal desentralisasi. Jadi kesimpulannya, yang kesekian kalinya proses dicoba atau dibentukkan oleh kekuasaan sentral. Bukan satu kali aja, pertama di tahun 2020, proses dibenturkan oleh SEC Filipina, kemudian Sekuritas Montana, bahkan Indonesia pun juga termasuk OJK pernah merilis proses. Kemudian juga terakhir yang cukup besar yaitu SEC USA, ya, yang ada di Amerika Serikat. Dan sampai saat ini proses terus ada, dan ini salah satu bukti nyata kekuatan matriks sistem terdesentralisasi yang mana ini cukup kuat. Jadi dengan adanya ulah dari sentral seperti otoritas tertentu seperti SEC, ini membuktikan bahwa apa yang kita sampaikan di awal tentang proses itu cukup menjadi bukti dengan segala kekuatannya. Logikanya ketika SEC US sudah menyatakan bahwa ini adalah skema Ponzi, pastinya biasanya website itu akan di-shutdown dan orangnya akan dicari atau dijemput paksa. Nah, dalam hal kasus SEC, Lado Oktanikov telah merespon apa yang dituduhkan oleh SEC dan mereka menjelaskan secara detail sebanyak beberapa halaman, tapi sampai saat ini SEC itu tidak menjawab. Nah, kasus ini adalah kasusnya proses dan tidak ada hubungannya dengan Metaforce. Tapi di sisi lain, karena Lado sebelumnya adalah pengembang dari proses, maka dia mengklarifikasi matriks sistem yang ada di proses itu tidak mengandung unsur Ponzi. SEC juga melawan retail, itu yang teman-teman perlu ketahui. Jadi di dalam pengembangan bisnis desentralisasi pastinya benturannya adalah ke sentral, ya. Binance juga, ya. Proses dan SEC juga melawan semua proyek cryptocurrency yang sukses dan mereka akan mencoba dalam hal desentralisasi untuk sentral supaya mereka mendapatkan keuntungan. Oke. Pernyataan SEC tentang proses itu adalah skema Ponzi, itu adalah bohong dan fitnah, dan Lado bisa membuktikannya. SEC menyesatkan dan mengklaim bahwa ada investor di dalam proses dan ada investasi, ada pengumpulan dana sebesar 300 juta dolar. Tapi pada prinsipnya di proses itu tidak ada pengumpulan dana. Oke. Baik di masa lalu dan proyek saat ini, Lado membuat anti piramida. Itu yang teman-teman perlu ketahui. Yang telah dibuktikan berkali-kali tidak seperti SEC, yang mana selama ini terus mengganggu proyek-proyek desentralisasi karena mereka tidak mendapatkan manfaat. Oke. Nah, di sisi lain, di sini kita melihat SEC tidak peduli dengan penipuan banyaknya skema-skema piramida yang ada di dunia ini. Mereka malah menargetkan perusahaan-perusahaan besar yang bergerak jauh dari Ponzi, yang mana proyek-proyek desentralisasi. Nah, menariknya di Akademi Proses, di akademinya Metaforce, kita juga mengajari tentang Ponzi. Kita juga mengajari bagaimana cara menghindari skema-skema Ponzi. Bahwa kita bisa melihat bahwa proses Metaforce sebenarnya tindakannya lebih nyata dalam hal memberantas Ponzi. Oke. Nah, di dalam video di atas itu adalah pembahasan proses dan SEC US yang tidak ada kaitannya dengan Metaforce.
Tapi dalam video tersebut juga ikut menyampaikan tentang proyek Metaforce yang ada di IMIDI TV, yang mana kita melihat itu adalah cara promosi yang luar biasa untuk pengembangan Metaforce. Nah, jadi ini menarik ketika proses disentuh atau diganggu oleh SEC, Lado Oktanikop juga melawan dengan pembuktian data, dan sampai saat ini SEC tidak membalas, seperti sama kasus SEC Montana pada saat itu pernah merilis bahwa proses itu Ponzi, dan sampai saat ini tidak ada respon sama sekali ketika dibalas oleh Lado Oktanikop by data.